Maaf ya sebelumnya, tidak semua kiai, ajengan, atau ustadz yang mengajarkan hal ini. Biasanya ini ada di arif billah atau mursyid. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, faman fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang ama, buta di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan lebih tersesat lagi di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe juga, kami ucapkan terima kasih. Semoga berkah dan sehat selalu. Di sini kami mengingatkan kembali, khususnya kepada seluruh manusia, umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah. Karena Allah, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini terus memantau kepada kita semua. Apakah kita sedang ingat kepada Allah? Apakah kita sedang melupakannya? Yang padahal banyak sekali dari firman Allah yang terus mengingatkan kepada kita, menyuruh kita agar kita jangan sampai lupa kepadanya. Salah satunya ada di surat Al-A'raf ayat 205, berbunyi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jari minal qaul bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Yang artinya, wadhkur, ingatlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bahkan yang sering kita baca ini ya, kita saking harus ingatnya terus menerus kepada Allah, sampai ada yang sering kita baca itu berbunyi bikulli lamhatin wa nafasin biadati kulli ma'lumillah, yang artinya ingat kepada Allah, kepada Tuhan itu harus sembilan nafas dan kedipan mata kita. Nah, di sini jika dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan dan akan terus mengusahakan supaya kita terus berzikir dan mengingat Tuhan. Karena fadhkur di sini atau ingat di sini, ini adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, berbeda lagi. Karena lisan itu kan biasanya membacakan, mengucapkan. Tapi kalau urusan hati biasanya tanpa berucap pun itu bisa. Jadi ini adalah pekerjaan hati. Dan hati ini bisa ingat
kalau ada pemberian. Biasanya dari panca indera seperti telinga, mata, dan lain sebagainya. Karena jika tidak ada pemberian dari panca indera tersebut, maka tidak akan ada di dalam hati. Coba saja kita rasakan. Bisa ingat pada yang belum ketahui? Itu tidak akan mungkin. Jadi si hati ini berfungsi atau adanya pengetahuan di dalam hati ini itu karena pemberian dari mata, dari telinga, dan lain sebagainya. Jadi si hati ini tidak akan tahu wujud seseorang, bentuk seseorang, ataupun semua ciptaan Tuhan jika tidak ada pemberian dari panca indera. Tapi awas, maaf, di sini bukan pendengaran dan penglihatan secara dohir seperti mata yang ada di kepala ini, karena itu disebutnya su'aul basiroh. Penglihatan ini terbagi 3. Ada su'aul basiroh, yang kedua ainul basiroh, yang ketiga hakul basiroh. Nah, kalau penglihatan su'aul basiroh yang ada di kepala ini cuman bisa melihat terhadap apa yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mencapai derajat makrifatullah, mengingat Allah yang sebenarnya itu, kita yakni memakai penglihatan yang kedua dan yang ketiga, bukan yang pertama, yakni memakai ainul basiroh, mata hati ini, dan hakul basiroh yang lebih dalam lagi. Ini cuma orang-orang tertentu saja yang mau memahami dan mentafakuri serta merasakan yang lebih dalam lagi. Karena untuk pencapaian, pembuktian, pengaktifan pandangan, membuka mata batin atau yang kedua dan yang ketiga tadi sudah kami jelaskan di video sebelum ini. Tinggal dicek saja, sudah kami jelaskan, sudah kami praktekkan, sudah kami contohkan dengan sejelas-jelasnya, agar kita semua bisa mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, sambil beribadah maupun di luar ibadah, seperti kegiatan kita sehari-hari. Ini cuma mengingatkan supaya kita jangan menafsirkan kepada penglihatan dan pendengaran yang su'aul basiroh. Beda lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang ada. Jadi harus hati-hati ya. Ini cuma mengingatkan. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.